Di kehampaan, dua sosok, keduanya memancarkan cahaya merah tua, saling mengelilingi. Mereka tampak memiliki kekuatan yang sama. Salah satunya adalah sosok ramping penguasa pemusnahan. Matanya yang indah sedikit terbuka dan tertutup, tanpa emosi apapun. Api pemusnahan yang mengelilinginya mengandung kemauan tak terbatasnya untuk menghancurkan. Cahaya merah tua itu intens dan mendominasi, dipenuhi dengan kemauan mutlak untuk mereduksi segala sesuatu menjadi ketiadaan. Setiap kilatan tampaknya memusnahkan bahkan ketiadaan, membuat ketiadaan semakin berkurang, mengembalikan semuanya menjadi roh. Dia adalah pemusnahan itu sendiri, raja segala api, simbol kehancuran. Xiao Yan, yang juga berwarna merah tua, memiliki cahaya yang mengalir, tetapi dalam hal aura dan persepsi, itu tidak dapat dibandingkan dengan api peringatan penguasa pemusnahan. Namun, di dalam perasaan ini, api peringatan yang berkedip di sampingnya mengandung kemauan yang sama sekali berbeda. Di dalam panas yang intens dan kedalaman kehancuran terdapat kekuatan hidup yang gigih, seperti tunas baru yang dengan keras kepala muncul dari abu, nyalanya mengalir tanpa henti, memadamkan api. Apa yang kulihat adalah kelahiran kembali setelah kehancuran, dan awal baru setelah akhir. Nyala api yang teguh yang membakar abis kerusakan untuk melindungi apa yang dihargai. Ini pada dasarnya adalah pertarungan kehendak. Di kehampaan, aku menganugerahkan kepada Jim Yan kehendak hati api. Aku ingin dia tahu bahwa dia telah salah sebelumnya, dan bahwa kehendakku adalah apa yang harus dia lindungi. Dia harus mengikuti aturan sejati Dao Agung, yang harus dia patuhi. Tidak ada komunikasi antara keduanya. Penguasa pemusnahan bergerak, dan seluruh kehampaan mengerang, tubuhnya diselimuti oleh semburan cahaya merah. Api peringatan, yang mampu membakar segalanya, melonjak seperti lautan merah, mengancam untuk menelan Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan menyempit, tidak berani menahan diri. Cahaya merahnya langsung melonjak, melepaskan teknik yang sama, seperti dua gelombang merah sepanjang 10.000 kaki yang terbentuk dari api pemusnahan. Di tengah kehampaan, terjadilah tabrakan dan kehancuran. Seandainya ini bukan sekadar ruang ilusi, mungkin tidak ada kehampaan di dunia manapun yang mampu menahan benturan seperti itu, yang langsung melepaskan badai kehampaan. Langit yang dipenuhi cahaya merah tua menyapu, tetapi luar biasanya, kedua belah pihak menggunakan teknik yang identik. Kendali mereka atas api peringatan itu persis sama, seperti dua bintang merah darah yang membentuk oposisi sempurna. Energi dahsyat menyapu seluruh kehampaan, namun tidak mampu menggoyahkan kedua sosok yang saling berlawanan itu sedikit pun. Keduanya menggunakan metode yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pemenang dalam keadaan seperti itu. Di bawah bimbingan Su Wumeng dan Sekte 10 Pertempuran, Xiao Yan telah sepenuhnya menguasai penguasa pemusnahan. Dia tidak hanya memahami bentuk semua gerakan, tetapi juga memahami esensinya. Untuk Dao Api, ini adalah kemampuan bawaan Xiao Yan. Kecepatan pemahamannya tak terbantahkan, terutama mengingat kemampuan pemahamannya saat ini, yang semakin kuat seiring bertambahnya usia. Meskipun penguasa pemusnahan itu kuat, Xiao Yan juga telah menguraikan gerakan yang sama, menghasilkan bentrokan yang sengit. Perbedaannya terletak pada kemauan yang terkandung dalam cahaya merah mereka. Xiao Yan, seperti bayangan cermin yang sempurna, berubah menjadi bayangan penguasa pemusnahan yang paling tepat, melepaskan dao penghancuran, yang diasah selama bertahun-tahun, dengan cara yang mengerikan. Ruang bergetar, cahaya merah meraung, dan aura kehancuran memenuhi setiap inci kehampaan. Kedua sosok itu berbenturan dan berpisah, namun penguasa pemusnahan tetap tanpa ekspresi. Namun, sikapnya telah berubah, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan tampak lengah. Yang membuatnya merasa demikian adalah api peringatan yang mengelilingi Xiao Yan, tidak seperti api milik penguasa pemusnahan, tidak padam setelah setiap benturan. Sebaliknya, api itu semakin intens. Perubahan halus ini secara bertahap menjadi lebih jelas dengan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. Cahaya merah Xiao Yan menunjukkan kualitas yang berbeda dari kehancuran dan pemusnahan murni penguasa pemusnahan terhadap segala sesuatu.
Cahaya itu tetap menyala, masih ganas, namun jauh di dalam inti destruktifnya terbakar semacam kemauan, kegigihan yang tak tergoyahkan, komitmen yang teguh untuk melindungi. Ini bukan karena Xiao Yan telah menarik lebih banyak kekuatan dari pertempuran, tetapi lebih merupakan bukti kemauannya sendiri, untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, untuk menjaga keyakinannya sendiri. Ini adalah penghormatan kepada Yan Yan, kekuatan yang sama sekali berbeda yang muncul dari resonansi antara api itu sendiri dan keinginan Xiao Yan untuk memadamkannya. Keduanya bertabrakan hingga batas ekstremnya, dan transformasi Xiao Yan yang semakin kuat mulai mengubah arah serangannya. Setelah benturan api pemusnah Xiao Yan, seolah-olah sebuah lampu yang tak padam tetap menyala di tengah kehancuran. Tampaknya lampu itu melindungi dunia di belakangnya, mencegahnya ditelan kegelapan. Demi orang-orang yang dicintainya, dia ingin mereka menikmati kedamaian bahkan setelah dia sendiri terbakar abis. Itu mengandung lapisan keinginan yang lebih dalam, yang tetap selalu hadir di tengah kehancuran. Mengapa Xiao Yan ingin menghancurkan segalanya sebelum kehancuran itu terjadi? Karena semuanya demi melindungi naga merah. Api peringatan, yang mengandung kehendak pelindung Xiao Yan, memancar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bukan lagi penguasa pemusnahan, yang kedinginannya tidak mewakili kehancuran, melainkan memahami secercah kehidupan yang terkandung dalam pemusnahan itu. Dia salah, itu bukan kabut penghilang, tetapi api peringatan. Huo Ming mengerti dan terinfeksi oleh kehendak Xiao Yan. Serangan penguasa pemusnahan goyah, dan jejak kebingungan muncul di wajah tampannya. Jalanmu, kehendak dinginmu, membawa fluktuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehancuran bukanlah akhir. Bukit-bukit setelah api akan tumbuh lebih kuat, pepohonan menjulang tinggi. Kau salah. Suara Xiao Yan bergema di seluruh ruang kesadaran seperti nyala api merah tua. Dia sangat percaya pada jalan perlindungannya. Dia melangkah, dan dengan setiap langkah, cahaya merah tua di tubuhnya semakin intens. Satu langkah. Kehendak pelindung itu seperti api yang berkobar. Pada saat yang sama, api peringatan yang menyapu membentuk penindasan absolut. Penguasa pemusnahan terpaksa mundur, tetapi Xiao Yan tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin penguasa pemusnahan, untuk mengenang api-api, memahami bahwa jalan perlindungannya lebih kuat daripada jalan perlindungan penguasa pemusnahan. Perlindungan itu tanpa prinsip, mengerti. Hancurkan, api-api. Teriak Xiao Yan, suaranya bergema di kehampaan, menyebabkan sosok penguasa pemusnahan bergetar hebat. Bahkan ada tanda-tanda samar keruntuhan. Mulai sekarang, kau akan tahu bersamaku. Menyelamatkan dunia dengan pemusnahan, dan mengubah dunia dengan pemusnahan, semua api kembali ke asalnya. Saat Xiao Yan selesai berbicara, sosok penguasa pemusnahan menjadi kabur dan transparan. Ekspresi dingin abadi di wajahnya akhirnya mencair, berubah menjadi kompleksitas yang tak terlukiskan. Campuran kebingungan dan kelegaan, seluruh ruang kesadaran sepenuhnya diterangi oleh cahaya merah murni. Sinar merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari segala arah, dengan panik membanjiri tubuh Xiao Yan. Hal ini seketika menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, membuatnya meraung kesakitan. Api pemusnahan di dalam dirinya terus berkedip, seperti bunga yang sedang mekar, siap meledak dari kepompongnya. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, muncul dari dantiannya dan menjalar melalui anggota tubuh, daging, dan meridiannya. Cahaya itu tidak pernah berhenti, seolah menyatu dengan keberadaan Xiao Yan.